hal kedua yang bisa dengan tayamum. Contoh itu kan barusan wudu, ya. Bagaimana kalau mandi junub? Nah, misalnya Mandi junub. saya bertanya, betul. Gimana kalau nggak ada air, kita sedang dalam keadaan junub? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam obras. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Obras obrolan santai bersama para asatidz yang akan membahas tuntas tentang wahana kajian ilmu Al-Quran dan Hadis. Insya Allah obras akan menghadirkan beberapa narasumber nanti, dan kali ini narasumber obras akan menghadirkan seorang tokoh, seorang ulama yang karismatik, tentunya sudah dikenal di masyarakat karena beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Munawwar, yaitu Tasabur Al-Mukarram Bapak Ustaz Yusuf Tozir. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita di sini di Obras akan mengobrol tentang ubudiyah. Iya. Di mana mungkin masyarakat kita yang mungkin yang belum paham tentang ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dengan sholat, tayamum, baik itu rukun wudu. Maka di obras ini kita ingin memberikan edukasi ya pada masyarakat yang belum tahu apa itu tentang tayamum dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Pak Ustadz Yusuf Tozir untuk memberikan sedikit ilmunya buat para pemirsa obras dimanapun berada. Mungkin nanti akan memberikan sebuah pendidikan yang baik karena nanti akan diterapkan di kehidupan saya. Untuk itu saya akan memberikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana tayamum yang baik Ustaz, menurut Ustaz di dalam ilmu fikih yang sesungguhnya. Silakan Ustaz. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Syekhul Al-Kiram Bapak Ustaz Suhaimi yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit banyaknya menjelaskan tentang tayamum yang berkaitan berhubungan dengan ibadah keluarga besar muslimah dimanapun berada. Tentunya soal tayamum itu sudah tidak asing bagi orang-orang yang sudah kenal betul tentang tayamum. Akan tetapi banyak juga ya, yang tidak mengenal tayamum. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan tuntutan hidup sehari-hari, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengenal tentang ibadah. Salah satunya adalah ibadah tayamum yang langka kiranya. Kalau wudu udah jelas banyak orang tahu, tapi tayamum mungkin tidak banyak. Saya mungkin nanti akan bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa obras. Jadi jelas lah ya, karena perlu pembelajaran juga tentang tayamum. Tidak gampang. Ya, perlu dipelajari, perlu dikaji ya, supaya kenal betul dengan tayamum. Karena tayamum ini tidak sama seperti wudu,
tapi hukumnya wudu. Iya. Hukumnya ya, Iya. tayamum pengganti daripada bersuci dari wudu. Apabila tidak ada air, Nah, mencari itu pun sudah mencari Ustaz. ya, Sudah mencari. kenapa tayamum tersebut ini disebut wudu? Ada alasan yang mendasar. Oh gitu. Ada alasan yang kuat, Iya. ya, yang kuat sekali karena memang uzur syar'i, uzur syara. Mana contoh? Karena dari kehidupan ini tidak selamanya dan tidak semuanya tempat itu mempunyai air banyak. Betul. Ya. Ustaz. Ya. Dan juga ada musim kemarau panjang. Nah, kadang-kadang kekeringan kan Betul. daerah Betul. itu. Dan juga kita kadang-kadang safar. Betul. Kita seperti ziarah atau Oke. kemana saja berjalan yang jauh. Iya. Nah, di perjalanan kita tidak ketemu dengan air. Betul. Maka lakukanlah tayamum. Itulah alasan-alasan tayamum. Tapi gini, ketika kita Ya, ketika kita memang itu persyaratan itu memang tidak ada air dan sebagainya, ya, terkadang mungkin ya pemirsa yang belum tahu enggak, ya, ini bagaimana cara praktek di dalam berwudu tayamum tersebut? ya. Gimana Ustaz? Jadi kita jelaskan dulu ya, tayamum itu adalah ibadah pengganti dari wudu. Wudu. Apabila ada yang Pelaksanaannya itu jelas beda dengan wudu. Hmm. Berbeda. Kalau wudu itu ya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh muslim dan muslimah. Ini pun juga sama. Akan tetapi agak sedikit, tapi bisa mencakup kepada keseluruhan wudu. Oke. Karena ini pengganti Pengganti. dari wudu. Artinya tidak seluruhnya yang di wudu itu di tayamum nggak dikerjakan. Ya. Kayak gitu ya. Baik itu wudu ataupun mandi junub. Oh gitu. Nah, ya. Boleh dikatakan wudu itu kalau bahasa binatang itu mandi abu. Mandi abu. Bagaimana Ustaz? Maksudnya gimana? Mandi abu. Biar pemirsa jelas. Mandi Ya. abu maksudnya gimana? Mandi abu karena binatang seperti kucing ya, Iya. takut sama air. Jadi mandi abu bisa disamakan dengan mandi junub gitu. Maksudnya gitu. Mandi junubnya binatang itu mandi abu. Mandi abu. Ya. Kalau manusia ada yang mandi abu nggak? Ketika Tidak ada. Tidak ada. Mandinya mandi halus besar ya. Oh iya. Memakai air. Ketika tidak ada air, Ketika tidak ada lalu air. lakukanlah tayamum. Tayamum. Nah, tayamum ini memerlukan persyaratan. Ya, alat tertentu yang harus digunakan oleh tayamum. Apakah alat tersebut itu, Ustaz? Ya. Di sekeliling kita banyak. Banyak Ya. alatnya. Ya. Contohnya ya, pakai kira-kira contohnya seperti apa? Ya, contoh. Bagaimana kalau lokasi tersebut semuanya sudah dibelur Betul. dengan semen, sulit kan cari tanah. Nah, susah kan itu Susah. Nggak ada debu yang nempel kan? Sudah. Nah, pengertian tanah tersebut di sini adalah tanah yang halus, Tanah yang halus. halus. Bisa diarti katakan debu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak sembarang tanah atau nggak sembarang debu? Ya, Nggak sembarang. karena di sini memerlukan kebersihan. Kebersihan. Itu Betul. dia. Kalau masih mengandung najis, itu debu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Contoh Ustaz, kira-kira debu yang menempel di dinding itu dikatakan suci nggak Ustaz? Masih bisa, Ustaz. Masih bisa. Bisa. Kalau memang itunya agak banyak, ya. Kalau sedikit kan susah. Sedikit. Jadi dia harus agak tebal. Betul. Supaya nempel di telapak tangan. Nah, Kalau sedikit ya kurang. 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 Nah, contoh gini Ustaz, saya pernah melihat rekan saya Iya. ketika di pesawat dulu. Iya. Nah, itu ketika sudah waktu masuk, Iya. waktu sholat. Kan kita di pesawat susah. Ya. Nah, maka teman saya ini ngambil wudhu tayamum menempelkan di pesawat. Ini gimana Ustaz? Ya. Gimana menurut Ustaz? Mungkin itu ada. Ya, sedikit. Sedikit Cuman ada. kurang sempurna. Kurang seperti ini ya. Lihurmatil waktu. Elatnya itu menghormat waktu. Ya. Kenapa seperti itu? Itu pun juga sebenarnya bisa. Ya. Cuman kalau kita seperti kita pada umumnya Ya. masih di luar angkasa, di bawah ya. Ya. Itu masih banyak debu. Nah, kalau yang seperti itu tadi, karena kesana kemari
sudah tidak ada, Ya, bisa melakukan tayamum seperti itu. Artinya walaupun darurat gitu, darurat bisa. Ya. Masih bisa dimaklumi kalau darurat ya. Masih bisa. Iya. Apalagi itu. Oke. Coba Ustaz, kita pengen tahu praktiknya Ustaz. Ketika pemirsa mungkin pemirsa Obras ingin tahu itu tayamum Iya. kita tidak. Nah, ini prakteknya Ustaz. Gimana? Iya. Kira-kira. Kita contohin ya. Hmm? Dalam pelaksanaan tayamum ya. Ini kita sudah menyediakan alat tayamumnya. Iya. Seperti tanah yang sudah halus, Debu yang sudah halus. miring debu. Ya. Nah, kita siapkan di depan kita. Betul. Berarti ya kita baca basmalah dulu Terlebih ya. dahulu ya. Sunnahnya Sunnahnya supaya ini mendapat ya. mendapatkan ibadah yang baik lah. Betul, ya. Baca bismillah dulu, dan setelah itu persiapkan tangan kita pada debu yang sudah disiapkan. Tempelkan. Contoh. Ya. Nah, di sini ada debu sekitar berapa senti lah luasnya Betul. untuk 2 kali sentuhan tangan. Betul. Pertama, begitu istilahnya kita sentuhkan tangan tersebut kepada debu, contoh seperti ini, apa debu ya? Oke, anggap debu. Nah, kita giniin dulu. Kita tempelkan. Kita Betul. angkat. Angkat. Nah, pelan-pelan. Pasti ada nempel di sini. Ada nempel. Ya, Betul. setelah nempel, Ya. rapi, baru kita usapkan atau sapukan ke muka. Muka. Awalnya ya. Ya, betul. Mukanya sampai ke muka baru niat. Nawaitu tayammum. Iya. Gitu ya. Lillahi Lillahi ta'ala. ta'ala. Atau nawaitu tayammum li istibahati sholati lillahi Lillahi ta'ala. istibahati. Nawaitu tayammum li istibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi si posisi tangan tersebut sudah ke mukanya. Sudah ke muka, sudah di muka. Di muka barengkan dengan niat tadi. Oh gitu. Nah, jadi jangan di sini nawaitu tayammum. Oh gitu. Jangan langsung. Itu enggak jadi. Atau sebelum ini dia niat. Niat. Mau ini ditempelkan ke muka baru niat gitu. Ya, jadi Itu pemirsa. udah nempel di sini Ya. di muka. Itu barengkan dengan niat. Oh gitu. Ya, kalau masih jauh kita udah niat nggak jadi. Oh, nggak jadi. Wudhu kan ketika air sampai di muka Baru niat. Nah, Ya. itu ada rokok Kalau ya. sebelum nyampe di muka Oke. baru cuci tangan dia niat nggak jadi tuh niat. Gitu, ya. Sama aja tayamum juga. Mungkin pemirsa ini baru, mungkin baru. Takutnya khawatir Ya. pemirsa obras nih belum tahu nih. Ya. Niat deh. Ternyata memang ya seperti tadi pelaksanaan prakteknya gitu. Ya. Nah, kemudian dilanjut Ustaz gimana? Nah, setelah rapi di sapu yang muka seperti ini Ya. di bawah. Bawah. Nah, oke, selesai. Katanya ini muka kotor. Ya, cuma nanya pengganti. Oh gitu. Iya, jadi jangan terlalu seperti air. Yang penting mah nih debu yang di Debu. sini sampai ke muka. Enggak harus sampai begitu, enggak usah. Nggak usah. Enggak usah, nanti usapkan saja. Iya. Oke. Nggak usah. Nah, ini baru nih Ustaz. Mudah-mudahan Pak pemirsa ini paham dan ngerti ya. Ya. Terus yang kedua Ustaz, yang Nah, kedua. yang kedua 2 kali sentuhan kan ya. 2 kali sentuhan. Nah, yang tadi sudah disentuh dengan tangan Betul. debunya, Oke. jangan disentuh lagi. Udah selesai, enggak berarti kotor sudah. Nah, kita Ganti lagi. kepada debu yang belum disentuh tangan. Posisinya harus kita geser ya tangan kita ya. Ya, geser. Tadi Oke. ketahuan kan ya. Betul. Nah, udah geser. Contoh seperti ini Ya. geser. Betul. Nah, gitu. Ya. Baru diangkat lagi. Lihat lagi. Nah, inilah yang bergerak. Oh, tangan. Tangan dari bawah. Bawah. Nah, ke sini. Sini. Ya, ini dulu yang ini. Kanan di atas. Jadi kita tarik ke sini. Nah, terus sampai sikut. Oh gini. Kayak gini. Sampai sikut. Jadi kita nariknya bawah gini. Gini. Oke. Gini. Ini. Bawah. Oke. Ya sampai ke bawah. Sip ini kan belum kesentuh. Belum tangan. gitu. Oke. Masih utuh. Masih itu. Nah, baru balik Baru ke balikin ke sini. Set. Gitu. Oke. Ya. Oke. Set. Set. Jadi, nah, tinggal yang ini kan debu masih ada. Masih ada nih. Yang ini belum. Yang kiri belum kan? Yang kiri belum. Nah, ini. Oke. Nah ke sini. Oke. Nah, ini belum. Nah ini belum. Nah ini belum sampai sini kan? Ini ke sini gitu. Ini bukan. Nah, Gitu. ini begitu. Gitu ya. Selesai. Oke. Pemirsa, seperti itu yang artinya mungkin kita selama ini belum tahu dan belum paham bagaimana
cara pengambil wudhu yang sesungguhnya kan. Yang saya bilang tadi, saking tidak pahamnya mau dikumpulkan debu dimasukkan ke mulut atau ini kan luar biasa. Maka ini jadi sebuah fenomena ya buat kita, ini harus kita berikan edukasi kepada pemirsa yang belum paham. Oke, saat itu tayamum artinya tadi sebab-sebab kita tayamum adalah yang pertama kita harus betul-betul ketika air tidak ada. Air tidak ada pemirsa, kemudian kita sudah cari kesana kesini ternyata tidak ada tadi, ya, terpaksa harus kita melakukan tayamum apabila khawatir kita ketinggalan waktu sholat misalnya. Oke. Di manakah waktunya tayamum? Nah, di mana waktu tayamum? Jadi ketika masuk waktu sholat, sebelum kita waktu sholat masuk, kita nggak boleh tayamum dulu. Bisa dikejar bisa. Ya, contoh seperti zuhur, ya. Azan zuhur, nanti kan udah masuk tuh waktu zuhur, ya. Lakukanlah tayamum. Oh gitu. Nah, bagaimana masih jam 11 kita udah tayamum, itu nggak bisa. Gitu. Sebab tadi nawaitu tayamum istibaatis sholat. Karena dia mah pengganti. Kalau wudhu sih enak wudhu mas, sebelum masuk waktu sholat juga udah bisa. Tapi tayamum nggak bisa. Setelah waktu sholat. Oke. Nah begini Sir, bagaimana seandainya kita tahu bahwa kita ini di tempat yang nggak ada air. Ya. Artinya jangan sampai sholat kita ini ketinggalan. Ya. Kita ambil tayamumnya sebelum waktu, boleh bisa? Kira-kira? Itu aturan tidak bisa. Oh nggak bisa. Nah, ini pemirsa nggak boleh nih, walaupun misalnya kita udah udah nggak ada air, kita lihat belum ada kesana kesini, belum masuk waktu, nah kita udah ngeduluanin ya tayang. Nah ini nggak bisa. Jadi bisa saja menurut ilmu fikih harus sudah masuk waktu. Nah ini ilmu yang harus kita kembangkan ya, atau kita pelajari. Terus gimana selanjutnya? Nah setelah itu bagaimana kalau ada seandainya kita atau saudara atau keluarga sakit, ya air ada di sekelilingnya, di rumah pun juga ada, tapi dia udur nggak bisa pakai air, berarti kondisinya sedang sakit. Nah boleh nggak tayamum gitu? Nah boleh tidak tayamum? Nah jawabnya tayamum. Boleh. Karena kalau pakai air jadi madarat. Iya, itu silakan dengan pelaksanaan tayamum. Oh, artinya itu sebab kita tayamum karena sakit, karena dalam perjalanan dari musafir ya. Bisa. Dua, karena kita tidak ada air gitu. Itu sebab-sebab kita tayamum gitu. Ini air ada tapi sakit. Nah, ini air ada tapi sakit. Iya. Gitu ya. Nggak bisa juga pakai air tuh. Lakukanlah tayamum. Ini banyak bisa, banyak. Ini banyak sekali. Kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Jadi gini saja. Ketika dia sakit, ya dia nggak boleh kena air, maaf. Akhirnya karena dia nggak ngerti tadi tayamum tadi, akhirnya dia tinggalkan sholat. Padahal kan tadi ya boleh-boleh saja kan gitu ya. Boleh-boleh saja kita tayamum dalam kondisi sakit gitu. Jadi kita sakitnya di mana aja kan? Pak tadi kalau kata Ustaz misalnya posisinya kita lagi sehat, kita kumpulkan. Nah posisinya sakit gimana Ustaz? Itu keluarganya yang berupaya cariin debu, tempatin di nampan atau wadah apa aja. Dia bisa melakukan tayamum. Kalau dia nyari sendiri nggak bisa. Gitu. Jadi ada upaya perjuangan dari keluarga untuk menyiapkan alat tayamumnya. Gitu. Ya. Kalau ditempelin di misalkan susah kesini, kita tempelin ke tembok gimana Ustaz? Susah sekarang. Nggak bisa. Jadi abunya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, nggak ada. Susah. Lebih baik cari aja ya. Itu lebih aman kan itu. Nah, lebih saya. Dua yang bisa dengan tayamum. Contoh itu kan barusan wudhu. Ya. Bagaimana kalau mandi junub? Gimana kalau nggak ada air, kita sedang dalam keadaan junub, ya atau hadas besar? Ya. Ini bingung nih, apalagi kondisinya malam. Gimana saja? Itu jadi listrik mati nggak ada air. Nah, saya bisa tahu. Ya gimana? Jadi tadi wudhu. Nah sekarang melangkah kepada junub. Ya. Boleh nggak? Bagaimanakah seorang junub ya tidak menemukan air?
karena memang lagi musim kemarau. Betul. Iya kan? Ya. Nah, dia perlu mandi, tapi air tidak ada. Lakukanlah tayamum. Tayamum. Nah, seperti apa mandi tayamum ya? Tayamum pelaksanaannya sama aja. Oh gitu. Ya, dua hal. Pertama ke muka, kedua kedua tangan. Itu mandi kayak mandi junub? Iya, sama aja. Oh begitu. Caranya sama aja seperti itu. Pemirsa mungkin belum tahu. Iya. Ini nih. Jadi memang saya lagi tunggu-tunggu Ustaz. Iya, jadi jangan semuanya ditebuin. Jadi pemirsa, jadi gini. Ketika kita punya hadas besar, ya, dalam kondisi kita nggak ada air, tapi kita dalam keadaan junub, boleh tayamum. Tapi tayamumnya seperti tadi kayak wudu, kayak tayamum wudu. Iya. Ada niat, teman niatnya niat mandi junub jadi ya. Robil jinabah. Jinabah gitu. Kemudian tadi apa namanya? Mencuci tangan gitu ya. Seperti kayak tadi, kemudian tadi muka dulu ya, muka dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini bagusan. Ini ya inilah yang saya tunggu-tunggu. Ya. Bukan hanya tayamum sholat, tapi kita juga terkadang tayamum junub ya. Bagaimana caranya tadi? Niatnya sama, cuma niatnya tadi beda dengan tadi junub aja. Ya, kalau tadi istibah ini dirokil hadasir. Nah, seperti kita harus besar. Kemudian apa Ustaz? Kemudian baru kita tadi mencuci muka gitu kayak wudhu gitu ya. Iya. Dan mengusap muka, mengusap tangan ya, baru seperti itu aja ya. Itu enggak ada lain. Subhanallah. Enggak ada lain. Dan selanjutnya tertib kan. Tertib ya. Nah, tertib itu tidak bisa mendahulukan Oke. hal yang belakangan, ya mengakhirkan hal yang duluan. Contoh kita dalam hal tayamum cuma hanya dua pekerjaannya, ya menyapu muka dan kedua tangan. Nah, muka itu harus pertama, kedua tangan terakhir. Bagaimana kalau sekarang tangan didahulukan, muka di belakang? Itu nggak bisa. Artinya tertib itu maksud berurutan. Luar biasa. Ini gambaran bahwa memang kita perlu ngaji. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya kita mendengarkan pengajian kayak gitu langsung maupun di internet, karena sekarang zaman modern saja. Iya. Ngaji, kita banyak di media-media sosial seperti sekarang ini. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa modernisasi itu juga buruk, tapi ada bagian bisa juga seperti ini. Nah, ini bisa buat pelajaran buat kita. Jadi kita tetap harus ngaji ya, walaupun di internet ada dulunya, walaupun nggak bisa. Ya. Oke. Mungkin Ustaz ini closing ya. Ustaz, pesan Ustaz buat pemirsa Obras ya, atau buat kami nih. Ya, untuk close untuk pesan dari pertemuan kita kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kita sebagai muslim dan muslimah yang kuat, muslim-muslimah yang kental dengan ajaran-ajaran agama yang dulunya dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perjuangkan ajaran-ajaran agama tersebut supaya kita dan juga keturunan kita selamat dunia hasanah, akhirat hasanah. Amin. Maka lakukanlah, perkenalkanlah diri kita kepada ajaran agama. Jangan mengenal agama Islamnya saja. Banyak ya, udah mayoritas orang kenal agamanya apa? Islam. Tapi ajaran agamanya Nggak tahu. Ya, botak sariawan. Nah, makanya kenalkan dengan ajaran atau didikan. Dekatkan anak dari sekarang ya. Iya. Anak kita dan juga diri kita, belum tentu kita juga tahu. Oke. Ya, itu aja pesannya. Jangan sampai diabaikan pelajaran agama tersebut, yaitu ajaran didikan Rasulullah SAW. Karena sesuai dengan anjuran atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut pandangan Allah tiada lain, agama adalah agama
Islam. Karena kita menganut agama Islam, wajib hukumnya kita untuk mengetahui apapun yang ada berkaitan dengan agama Islam, hukum-hukum sehari-hari, hukum ibadah dan juga yang lain-lainnya, termasuk hukum usaha. Nah itu ya pemirsa, dekatkan diri kita, anak kita kepada ajaran agama. Sekian, terima kasih. Baik pemirsa, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari guru kita ya, baik itu dari tayamum, rukun, bagaimana mendidik anak dengan baik yang menurut Islam. Artinya mudah-mudahan dengan pertemuan di perdana ini di Obras memberikan edukasi yang baik buat pemirsa, buat saudara-saudara saya muslim ya dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi awal ya titik pertemuan kita ke depan untuk terus belajar dan belajar sehingga kita nanti mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Channel ini adalah khusus diperuntukkan buat saudara-saudaraku di mana berada untuk mendengarkan bahwa ini adalah memang channel pendidikan, edukasi, ya kemudian agama dan juga sosial. Dari saya Ustaz, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Ya, syukur. Iya, sama-sama. Ini semua pemirsa juga minta maaf ya bila ada yang salah, bila tadi saya juga kurang banyak secara antusias sekali nanya ya. Maaf. Itu saja pemirsa dari saya, kita sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sambil minum.